Halo jemaat terkasih GBI Kristus Pencipta, kali ini kita bertemu lagi di dalam Disciple TV podcast spesial episode yang ke-100. Wah, tepuk tangan dulu ya. Nah, terasa sudah 100. Nah, karena ini episode yang spesial yang ke-100, maka tamu kita juga spesial malam hari ini ya. Siapa dia? Ini dia. Mari kita sambut Pastor Hana. Ini ramai sekali, ada ratusan orang yang menonton di sini ya. Nah, senang sekali ketemu dengan Ci Hana malam hari ini. Saya mau tanya Ci ya. Ya. Gimana kabarnya Vekim Ci? What? Salah, sorry. Maksud saya gimana kabarnya Ci Hana? Happy and healthy. Wih, happy and healthy ya. Terus selain happy and healthy, hari-hari ini sibuk ngapain aja Ci Hana? Ya, 3 hari terakhir ini dari pagi sampai sore ikut konferensi tahunan pendeta-pendeta GBI gitu. Oh, di mana Ci? Di Gereja Rock City Church, Jalan Margorejo. Jadi itu cukup menyita waktu hari-hari ini. Wah, ya? Iya, benar-benar deh. Kelihatan gitu dari wajahnya kayak capek gitu. Enggak. Pucet tuh karena bedak atau karena capek tuh Ci? Karena kemuliaan Tuhan. Waduh, makanya saya datang duduk di sini ya. Ini kalau saya nggak berdoa di podcast ini saya bisa rebah ya, Bapak Ibu ya. Baik, gitu. Jadi senang sekali bisa kedatangan Ci Hana di edisi yang spesial ini. Oke, kita sudah dengar kabarnya Ci Hana dan kesibukannya. Sekarang kita mau masuk ke menu utama ya. Kita akan bercengkrama, kita akan bertanya jawab, dan bahkan nanti di akhir akan ada fun game yang pasti seru. Jadi stay tune ya. Oke, baik. Saya mau masuk ke pertanyaan pertama untuk Ci Hana. Ci Hana atau Bu Hana? Oh, oke. Nanti dikritik sama Pak Harun. Oh, gitu ya. Ci Hana. Oke, soalnya di naskahnya Ci Hana. Jadi saya iya, lebih taat sama sutradara daripada sama Ku Harun. Ya, enggak apa-apa. Ya, biar lebih akrab aja. Santai lebih aja deh ya. Nah, jadi yang pertama pertanyaannya, ceritanya awalnya gimana sih Ci Hana kok bisa buka toko pelangi? Kok sedih toko pelangi itu? Awalnya gimana kok bisa menggembalakan jemaat GBI Kristus Pencipta ini? Kita semua pasti penasaran, banyak yang belum tahu, terutama yang baru-baru jemaat itu kan kok bisa ujuk-ujuk jadi gembala, ujuk-ujuk. menggembalakan Nggak jemaat. ujuk-ujuk. Ceritain dong. Jadi pernah banyak nubuatan di waktu lampau itu ya, bahwa saya itu harus memimpin jemaat. Cuman saya sangat tidak menyukai hal itu. Jadi saya melarikan diri 7 tahun dari panggilan Tuhan itu. Tapi yang terakhir nubuatannya itu waktu saya di sekolah Alkitab, sudah mau pulang, sudah closing chapel itu ya, kebaktian yang penutupan, tiba-tiba salah seorang dosen saya juga bernubuat. Dia datang, dia cari, Hana Ongkos Trisno mana? Katanya gitu. Terus teman-teman bilang di sana, terus dia datang, terus dia tumpang tangan saya, terus dia bernubuat. Intinya saya itu akan jadi gembala. Itu Dan tahun berapa itu? tahun 92. Tahun 92 ya? Ketika saya selesai sekolah Alkitab 3 tahun di Amerika itu. Di kota Portland? Iya, Nah. betul. Wah, saya nggak bisa menghindar lagi nih, saya bilang gitu ya. Gitu. Akhirnya sungguh, waktu saya pulang, sebentar lagi Papa tuh bilang, habis gini Papa ini sekarang sudah tua, sudah sekarang Hana aja yang meneruskan gitu. Wah, saya masih belum siap ya. Tapi akhirnya beberapa bulan kemudian saya ditapiskan jadi pendeta GBI. Pergi ke Jakarta menempuh ujian pendeta di situ. Ya sudah, setelah itu saya dilantik, ditapiskan di gereja lokal, ditumpangi tangan sama papa saya dan juga salah seorang hamba Tuhan yang lagi jadi pembicara di situ gitu ya. Kemudian saya mulai memimpin. Terus lama-kelamaan papa sudah melepas sama sekali. Seperti itu. Jadi
Itu di tahun yang sama, di tahun 92 juga ya itu ya, ketika dapat suara nubuatan langsung ke Indonesia. Tapi dan langsung... nubuatan yang pertama itu 7 tahun sebelumnya. Jadi tahun berapa? 92 dikurangi 7 berarti kan tahun 85 ya. Itu Ibu Christine Here. Itu yang bernubuat sama saya. Juga ada pendeta lagi, cuma saya lupa namanya. Saya nggak menyukai nubuatan itu. Kenapa kok Diana nggak menyukai? Ya karena jadi anak pendeta tuh kok banyak menderitanya gitu loh. Terus saya lihat jadi pendeta, jadi gembala sidang itu kok nggak enak banget gitu loh. Kok enakan jadi pengkhotbah keliling-keliling itu. Gitu. Jadi sekarang saya jadi gembala, saya nggak seneng banget tuh. Jadi saya melarikan diri dari panggilan Tuhan 7 tahun. Karena itu ya, karena takut menderita itu ya. Padahal saya nggak pernah lihat Diana menderita loh padahal. Haleluya. Jadi begitu ceritanya, berawal dari nubuatan hamba Tuhan ya. Iya. Dari Bu Christine, lalu di tahun 92 dosen saya sendiri itu. Orang bule itu. Iya. Itu awal mula cerita bagaimana kok bisa menggembalakan jemaat yang di GBI Kristus Pencipta ini ya. Nah, lalu kita sekarang mau masuk ke sesi tanya jawab yang lebih santai lagi ya, yang lebih rileks lagi. Kalau itu tadi kan pertanyaan yang serius. Nah, ini pertanyaan ini dicuplik dari kayaknya netizen kayaknya jemaat ya. Ini pertanyaan memang rada-rada agak out of the box. Jadi kalau misalnya nanti Diana komplainnya jangan saya ya, nanti komplainnya ke tim kreatif tuh nanti ya. Gitu. Pertanyaan yang pertama, pernah nggak sih Diana merasa bosan jadi penatua? Terus kapan momen-momen kayaknya terbosan jadi penatua itu kapan? Mau tahu tahunnya atau cuman berapa tahun yang lalu gitu aja atau tahunnya? Boleh tahunnya atau pasti momentum apa dan kenapa kok waktu itu kok bisa sampai bosan? Iya, sering merasa bosan itu. Bukan hanya merasa bosan, merasa nggak layak, merasa salah, langkah gitu. Karena apa? Karena berat sekali memimpin jemaat ini pada awal mulanya ya. Terus kemudian saya kan perempuan, segitu saya single. Terus jadi saya punya rasa minder. Apakah bapak-bapak yang sudah berkeluarga dan pria-pria di gereja ini tuh mau sih menerima kepemimpinan saya atau enggak gitu. Itu sangat mengintimidasi banget itu, bertahun-tahun pokoknya lama. Jadi saya tuh merasa banyak putus asa kayak gitu, terintimidasi. Sudah gitu saya juga orangnya perfeksionis kan. Jadi selalu membandingkan diri dengan orang lain dan merasa diri tidak sehebat orang-orang itu, hamba-hamba Tuhan itu gitu, tidak seberhasil mereka. Jadi saya merasa tertuduh terus. Di situ tuh yang membuat saya sadar. Tapi kalau lihat dari tahunnya ya, pokoknya breakthrough-nya, terobosan untuk pribadi saya itu baru kira-kira Agustus 2011. Benar-benar saya merdeka dari hal itu. Tapi sebelum 2011 semakin lama semakin berkemenangan, cuman nggak benar-benar menang gitu. Bosan, tertuduh segala macam itu. Itu mungkin lebih banyak nyesel kenapa kok jadi gini ya gitu. Itu mungkin di awal-awal ya, mungkin tertuduhnya, nggak pedenya, tapi ketika sudah mulai mengerti, pulih dan menangkap visi itu dan mulai berjalan dalam rencana Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan sebagai penatua, pernah nggak jenuh dalam artian karena rutinitas, kesibukan pelayanan? Nggak terhitung banyaknya. Gitu ya. Kira-kira yang cuma jemaat nggak kira tahu, soalnya gitu ya? Saya kalau sudah kayak gitu ya saya curhat sama bapak, saya harus menang dulu. Kadang-kadang belum menang tapi harus khotbah kayak gitu terus. Gitu ya. Iya. Tapi dari dulu waktu saya suka tertekan dan minder, saya tetap setia melayani Tuhan gitu loh. Jadi nggak mutung, nggak beralih apapun, nggak cari profesi lain, nggak, tetap setia, tetap komitmen. Tapi nggak ada sukacita gitu aja. Gitu ya. Jadi off and on ya, nggak terus menerus seperti itu, tapi sering gitu. Jadi jemaat nggak mungkin bisa tahu ya kapan Diana lagi jenuh-jenuhnya. Orang gitu. terdekat aja, pendoa-pendoa saya, sahabat-sahabat dekat saya aja yang tahu. Jadi gitu. Jadi catat ya, hanya orang terdekat saja yang tahu ya
kemungkinan itu Pak Kasno ya, Pak Harun ya, itu prediksi saya. Baik, pertanyaan yang kedua, pernah nggak Cik Hana itu terpikirkan untuk, kan sudah lama nih jadi penatua nih, pernah nggak terpikirkan untuk resign, wah jadi penatua? Kalau resign ya enggak ya, karena saya mengasihi Tuhan, saya tahu itu panggilan saya gitu. Saya tuh kan dulu pernah mikir saya itu victim gitu loh, saya tuh korban dari semua kondisi di gereja, jadi saya terpaksa menjadi pemimpin kayak gitu. Seandainya ada pria-pria yang lebih hebat, nggak kira Tuhan tuh milih saya kayak gitu selalu. Jadi itu, tapi saya nggak pernah pengen resign. Tambah lama saya bergaul dengan Tuhan, tambah merasa ini nih kehormatan. Dan juga ada seorang hamba Tuhan dari Amerika yang tiba-tiba diundang gitu ya, disodorkan, direkomendasi, terus diundang. Terus dia tuh habis saya terjemahkan, terus dia tuh menubati saya sendiri gitu. Dia bilang, kamu bukan korban, Tuhan menetapkan kamu untuk jadi leader gitu. Itu tuh saya nangis luar biasa. Di situ saya breakthrough. Tahun berapa itu sih? Wah, nggak ingat sama sekali. Nggak ingat ya. Kira-kira sebelum Masehi atau sudah Masehi? Sudah ya. Oke, lanjut sih. Oh oke, jadi begitu ya ceritanya. Jadi nggak pernah terpikirkan untuk resign ya? Nggak pernah ya, luar biasa. Padahal Sanju sudah siap untuk menggantikan ini sebenarnya ya, Sanju ya kalau ada dia. Nggak bercanda, oke. Sanju dicanda ya, waduh repot. Nah, pertanyaan berikutnya. Yang ketiga, kalau seandainya nggak jadi penatua, kira-kira Cik Hana bekerja atau melayani sebagai apa, Cik? Kalau pernah nggak terpikirkan, kalau saya nggak jadi penatua, wah mungkin jadi usher kayak, wah, atau soundman kayak, kebetulan kita butuh soundman di gereja ini. Mungkin. Yang pasti nggak mungkin soundman saya woman kok, sound woman. Oh iya. Sebagai apa? Kalau dia jadi penatua jadi apa? Nah, jadi apanya ini di sekuler atau di gereja? Sekuler. Oh, di sekuler. Wah, saya bisa membayangkan. Kalau di sekuler, saya pasti milih jadi itu penerjemah. Nah, saya sudah bisa nebak. Jadi saya itu kan lulusan bahasa Inggris kan, jadi ngomong-ngomong sama orang bule apa segala macam, akhirnya kan bisa keluar negeri kayak gitu. Terus bisa menginjili dia atau apa dalam bahasa Inggris. Gitu. Tebakan saya pokoknya dua. Kalau Cik Hana nggak jadi translator ya, kalau nggak jadi penatua ya, kalau nggak jadi translator pasti jadi apa yuk? Duta makanan sehat. Sudah pasti itu kan, sehat banget soalnya Cik Hana, makanya kurus kayak gitu. Oh enggak. Baik, jadi translator ya, benar tebakan saya ya, karena kan Inggrisnya bagus ya, lebih bagus dari saya lagi Inggrisnya ya. Wow. Absolutely, kalau aku lebih bagus dari kamu tuh absolutely. Absolutnya rada menghina gitu kayaknya ya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir dia. Pertanyaan yang terakhir ini juga dari jemaat, juga dari beberapa orang yang penasaran. Ini singkat pada jelas sih pertanyaannya. Kenapa kok tidak menikah? Berbagai sebab. Pertama, dulu saya tuh jadi anak muda yang suka kesepian dan suka jatuh cinta, diem-diem kayak gitu ya. Jadi saya tuh pengennya menikah, tapi semakin lama semakin mengalami kasih Bapa, sehingga saya tuh jadi happy, jadi puas gitu. Jadi kesepiannya itu tidak lagi mengontrol saya. Jadi saya berkemenangan atas kesepian. Setelah itu saya enjoy being single. Terus tambah lama kok saya lebih sibuk kan menjadi pemimpin jemaat. Sudah nggak ada waktu lagi mikir-mikir soal merit atau apa itu. Jadi saya tuh selalu merasa tidak seperti waktu dipanggil Tuhan jadi pemimpin jemaat, dinubuati. Saya nggak pernah ada yang menubuati untuk single atau apa. Jadi mengalir. Akhirnya kok saya tuh bebas jadi single yang happy gitu ya. Terus saya juga merasa tanggung jawab saya itu membutuhkan saya fokus kalau berkeluarga kayak gimana. Akhirnya saya ya sudah mengalir aja. Saya jadi single dan saya merasa panggilan Bapak itu ya seperti itu memangnya. Gitu. Akhirnya seperti itu. Nah, saya selalu punya hati untuk anak-anak muda yang kesepian. Bahwa kesepian itu obatnya bukan marriage ya, bukan perkawinan, bukan pernikahan, tapi kasih Bapak. Karena saya sendiri mengalami kayak gitu. Gitu sih, Tom. Oke, ya, jadi itu perlu catat ya teman-teman ya. Kalau kesepian, obatnya bukan menikah, juga bukan Panadol obatnya ya. Kalau kesepian, obatnya tadi kasih Bapak. Kasih Bapak. Karena kan banyak orang-orang married itu tetap kesepian toh, malah akhirnya divorce atau
terus pisah ranjang, terus macam-macam. Betul sekali, ya saya setuju. Jadi dari awal memang ada rencana menikah ya awalnya ya. Iya dulunya. Oh. Bahkan waktu sekolah Alkitab di Portland tuh saya sempat jatuh cinta beberapa kali. Oh ya? Wah. Karena ada cowok yang perhatian bule-bule. Ini pertanyaan saya ini di luar dari netizen ini ya. Kriteria Ciara seperti apa sih? Wah. Pria yang kebapaan gitu, pria yang mengayomi gitu, nggak seperti kamu gini yang lucu-lucu. Ya pupus Saya sudah tuh ya. Wah, ya memang saya lebih ke ibuan ya. Itu yang seneng yang kebapaan, yang perhatian gitu, yang ngayomi itu. Kebapaan, perhatian dan ngayomi ya. Ya dulunya tuh sering jatuh cinta sama orang-orang yang kebapaan itu. Oh, oke. Wah ini kok private ditanyakan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, episode 100 kan? Episode 100 spesial. Pertanyaannya juga spesial. Iya, Bintang tamunya spesial, hostnya spesial, pertanyaan juga spesial. Jadi, wah dulu kriterianya Cik Hana itu berarti yang kebapaan, perhatian, ngayomi, sama mengayomi ya. Wah. Oke, bagi saudara-saudara yang mungkin terpanggil, silakan hubungi nomor-nomor di bawah ini. Ya, bercanda. Baik. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan mengenai yang terakhir tadi pertanyaan kenapa kok tidak menikah ya. Sekarang sudah terjawab ya. Jemaat mungkin juga bingung kenapa kok penatua secantik seperti ini tidak menikah. Kan heboh tuh jemaat itu, Cik. Saya ditanya-tanya terus, Cik. Jadi bohong lah. Gitu. Dan saya dulu juga nggak ada rencana menikah loh, Cik. Cuman karena Fekim datang melamar, akhirnya saya terpaksa menikah gitu. Baik, tepuk tangan buat sesi yang ketiga. Sesi kedua, sorry ya. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ini tangan saya agak dingin ini, Cik. Padahal yang ditanyain bukan saya, padahal kok tangan saya yang dingin. Karena AC dingin ini ya toh? Ya, nyentrong itu. Baik. Kita masuk ke sesi yang ketiga. Ini sesi yang paling seru, yang saya tunggu-tunggu dan yang pasti pemirsa tunggu-tunggu. Sesi apa itu? Kita akan main games, namanya games This or That. Wah, apa itu ya? This Itu or bahasa that, Inggris yang artinya dilarang merokok gitu ya. Nah, ini atau itu. Jadi ini aturan gamenya, mainnya ini Ciana juga nggak tahu ini ya. Jadi ini benar-benar surprise ya. Akan ada dua kata yang akan muncul langsung di hadapan Ciana yang Ciana nggak tahu saat ini ya. Apa aja dua kata itu. Nah, nanti Ciana harus memilih dalam waktu singkat ya. Langsung harus milih, nggak boleh mikir. Mikirnya cepet gitu ya. Misalnya A atau B, Ciana langsung begitu lihat soalnya langsung jawab A. Wah, gitu ya. Jadi pakai Roh Kudus biar ini nggak salah jawab. Oke? Baik, siap? Ciana siap? Siap. Kameramen siap? Oke, silakan Ciana. Ada di sini pertanyaannya dari yang atas dimulai dari yang paling atas. Aku yang buka. Ya. Dibaca kemudian dilihat. Oh, Ditunjukin dulu dong ke pemirsa dulu, baru setelah itu Ciana. Oke. Surabaya atau Kediri? Ya, pilih langsung. Kediri. Oke, karena Enggak, sebenarnya saya dua-dua ya. I love Surabaya, I love Kediri. Oke, karena pilih Kediri, ya permainan selesai sampai di sini. Saya mau packing, saya mau berangkat, saya mau berangkat di Kediri. Hati saya hancur ini ya, hati saya berkeping-keping ya. Aduh, oke, next pertanyaan yang kedua. Tahu atau pentol Madam Cang. Madam Cang. Itu tunjukin. Iya. Pentol Madam Cang. Oh, oke. Kenapa kok pentol Madam Cang? Ini pilihannya ini dua-dua saya suka semua loh ini. Oh, Angel ini milih salah satu ini. Aku suka tahu juga. Aku cinta Surabaya juga. Lagi sekarang langsung. Iya. Gorengan, sambelan. Oh, sambelan langsung. Nggak seneng gorengan. gitu ya, Ciana ya. Padahal nggak sehat loh itu, Ci. Sambelan lebih sehat, ya toh? Gitu. Cabai lebih sehat daripada gorengan. Iya. Langsung. Tunjukin dulu pemirsa. Rebahan Tunjukin dulu. shopping. Rebahan lah. Soalnya cuma dua rebahan atau shopping, jawabannya melet gitu ya.
Ciana milih rebahan. Bentar. Ciana milih rebahan tadi ya. Rebahan. Ini aneh nih, saya nebaknya bukan rebahan. Saya nebaknya Ciana shopping, karena orang kayak Ciana itu nggak bisa diem. Nah, rebahan itu mestinya penyiksaan bagi orang kayak Ciana. Kok bisa milih rebahan, Ci? Lah soalnya kalau shopping tuh ya, saya tuh shopping suka, tapi kalau jalannya terlalu jauh, saya tambah lelah sekali. Sampai rumah rebahan langsung. Nah, ya, berarti kan shopping dulu baru capek rebahan. Lo sekarang kan ada window shopping, Ci. Kan sekarang tuh kan, jadi rebahan tuh harus dengan catatan. Kalau ada satu kata tuh jadi nggak bisa jawab secara jujur. Wah, jadi rebahan saya salah ini ya. Ternyata lebih suka rebahan. Oke, berikutnya ditunjukin ke pemirsa dulu, Ci. Nah, ini Ngedance stand up comedy. Aduh, dua-dua nggak suka nih. saya tahu pasti pilih yang mana. Perlu saya jawab. Stand up comedy. Waduh. Itu jawabannya nggak saya sangka itu ya. Daripada aku ngedance. Meanwhile, Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianatiku, biar aku mencintaimu. Waduh, justru kalau Ciana ngedance itu yang waduh, cemat bisa dilawat itu ya. Ke depan dulu, mungkin saya bantu ya, biar ini ya. Ini biar Ciana nggak sempet mikir ya, biar cepet. Siap? Sudah, Ci. Pink semir rambut. Nah, ayo pilih semir rambut pink atau hijau. Hijau. Wow. Hijau. Oke. Apakah Ciana ada hubungan darah dengan hulu? Oh, nggak ada ya. Gak pokro. Ini gak pokro banget gamenya, ini gak pokro, tau nggak sih? Itu salahkan yang di belakang layar yang ketawa-ketawa itu, Ci ya. Oke, pertanyaan berikutnya, this or that? Ya, rok atau celana panjang? Celana panjang. Oh, sama kayak saya, Ci. Saya pasti milih celana panjang kalau saya disuruh milih. Karena nggak mungkin saya pilih rok. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, ya, this or that? Ini ibadah onsite 50 orang atau online 1000 orang? Ibadah onsite 50 orang. Wah. Kenapa, Ci? Kok nggak nyari yang 1000 orang? Experience-nya lebih Gitu ya? Bukan karena minder ya? enggak. Online 1000 orang nggak kerasa 1000 orang. Oh, gitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini pelihara anjing atau kucing? Dua-dua nggak suka. Loh, harus pilih salah satu ya. Ya wis anjing aja. Pilih anjing. Kenapa kok pilih anjing? Saya mestinya nebaknya Ciana milihnya kucing nih. Saya penasaran. Enggak. Saya lebih senang anjing. Karena anjing tuh lebih lebih menyayangi tuannya daripada kucing. Oh, tebakan saya kucing. Kenapa kok Ciana milih kucing? Karena kucing itu introvert ya. Seperti Ciana. Kucing itu pendiam, dia hanya mengeong pada saat lapar dan melahirkan. Kalau anjing ya, itu menggonggong pada saat makan, lapar, haus, ada tamu ya, ada musuh, dia menggonggong terus. Jadi ekstrovert, Ci, ekspresif. Nah, Ciana kan introvert, kayak kucing gitu. Maksudnya kan, kok milih anjing? Jadi saya ternyata kurang mengenal penatua saya berarti ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Terakhir. Ini dia. Wih, ini pertanyaan pamungkas. Gambarnya mana tahannya ini ya? Nah, ini ya. Pilih, dijawab dengan cepat. Tommy atau Harun, Ci? Ini dengan pertanyaan ini ya. Nanti pemberesan sama saya habis ini ya. Waduh. Tommy. Tommy ya. Jadi kalau Ko Harun menyaksikan tayangan ini, saya mengucapkan turut belasungkawa, berduka cita sedalam-dalamnya karena Ciana lebih sayang sama saya daripada Ko Harun. Tepuk tangan semuanya. Ya, seru kan? Ini di Sahabat TV yang paling tidak rohani. Ya, ini yang paling rohana nih soalnya ya. Baik, tanpa terasa kita sudah masuk ke sesi yang
3 ya, sesi yang terakhir. 4 ya. Ada suara-suara kayak suara-suara dari surga gitu yang mengkoreksi tadi. Sesi 4 yang betul ya. Sesi 4 ini sesi penutup. Ini dari Ciana. Tadi kan kita sudah semakin dari awal kan semakin dekat tahu kenapa kok Ciana ceritanya gimana bisa jadi penatua. Lalu bagaimana Ciana menggembalakan dan apa yang disukai, apa yang nggak disukai Ciana. Nah, sekarang sebagai penatua ada nggak pesan-pesan dari penatua, dari Ciana sebagai gembala buat jemaat yang terkasih yang lagi menonton saat ini? Sebelumnya pesan, saya mau klarifikasi. Jadi jawaban-jawaban saya tadi itu ya banyak yang nggak akurat. Soalnya kayak Surabaya atau Kediri, lebih cinta mana? Dua-dua itu cinta kok teman-teman. Bapak Ibu semua jangan baper ya. Pesan saya adalah Disciple TV, kecuali episode hari ini, itu banyak sekali pengajaran-pengajaran Alkitabiah yang berbobot, berkualitas ya. Dan itu adalah produksi jemaat kita sendiri, produksi tim pastoral dan tim multimedia. Dengan semakin kesini semakin bagus banget konsepnya dan kualitas tayangannya dan juga kreativitasnya. Jadi jemaat pastikan nonton Disciple TV setiap 2 minggu sekali pada hari Rabu kalau sudah diupload di YouTube. Karena itu tujuannya Disciple TV itu adalah untuk mendewasakan jemaat untuk menjadi disciple of Jesus Christ, menjadi murid-murid Yesus Kristus. Di mana visi Jemaat Kristus Pencipta adalah menjadi murid Kristus yang berdoa dan memulihkan. Itu pesan saya. Oke, luar biasa. Ya, jadi malam hari ini kita sudah ada di penghujung acara. Jadi kita mau undur diri dan seperti biasa saksikan terus Disciple TV ya episode yang berikutnya. Dan jangan lupa Disciple TV ada berkat di balik pemuritan. Salah.